mengangkat tema When seed refuse to germinate, seed dormancy, the challenge of difficult germination. Untuk materi ini kita akan diberikan materi oleh Ibu Siti Nurhidayati. Sangat terhormat hari ini kita akan mendapatkan materi dari beliau. Ibu Siti ini adalah staf pengajar di Middle Tennessee State University, USA. Dan kalau kemarin saya sempat sedikit kepo, eh, Ibu Siti Nurhayati ini memiliki fokus pada bidang seed biology dalam kaitannya dengan dormansi dan juga faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi eh, perkecambahan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya rasa kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik dari Ibu Siti Nurhidayati. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kita akan sebelum acara dimulai, sebelumnya kita akan izinkan kami untuk memohon arahan dari Bapak Kapus Botani Terapan, Bapak Imam Surya. Kepada Bapak Imam Surya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farid. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan peserta Botani Talk. Jadi untuk pagi ini, Botani Talk Series 23 yang diselenggarakan oleh kelompok riset biologi benih ya. Jadi disampaikan mengangkat temanya yang menarik, When seed refuse to germinate. Dan narasumbernya di sini ada ya Ibu Siti Nurhidayati PhD, yang merupakan staf pengajar dari Middle Tennessee State University di US. Mungkin kalau di US malam sekarang Ibu ya. Iya. Selamat malam, terima kasih Bu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmunya dengan kami. Jadi topik ini sangat menarik. Mengingat germinasi atau proses perkecambahan itu kan tahap awal ya yang sangat krusial dalam siklus hidup tanaman. Sering kali kita menghadapi beberapa masalah ya di mana misalnya benih yang kita tanam itu bisa jadi tidak berkecambah atau tidak sesuai dengan harapannya, di mana tubuhnya berkecambah tetapi dia abnormal. Nah, di situ muncul mungkin akan banyak sekali pertanyaan dan mungkin menjadi tantangan dalam menguliknya faktor apa saja yang mungkin menyebabkan sehingga dia gagal berkecambah atau abnormal, apakah itu dari lingkungannya bisa jadi, ataukah itu kualitas dari benihnya, atau teknik dari pengecambahannya, atau juga bisa metabolismenya yang ada di dalam benihnya itu sendiri. Nah itu saya rasa cukup banyak mungkin oleh Bu Siti kan banyak dikulik juga hal-hal seperti itu. Jadi melalui Botani Talk kali ini saya berharap Bapak Ibu sekalian para peserta Botani Talk dapat memperdalam pemahamannya tentang berbagai faktor tadi yang menyebabkan mungkin gagal berkecambah ya atau abnormal serta solusi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi saya juga berharap biasa ini bisa memberikan gambaran kepada para peserta dan membuka ruang diskusi yang produktif juga terkait biologi benih ini, serta memunculkan mungkin nanti ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang lebih aplikatif untuk riset lebih lanjut atau tadi
sempat disinggung juga terkait seed dormancy. Jadi seed dormancy ini satu hal yang penting sekali di biologi benih. Nah, ide riset terkait dengan seed dormancy atau ya dormancy benih di biologi benih ini, saya berharap dari Botani Talk ini akan muncul banyak gagasan-gagasan baru. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke seluruh pihak, khususnya ke kelompok riset biologi benih yang telah menyelenggarakan kegiatan Botani Talk untuk series 23, kemudian Bu Siti Nurhidayati yang telah berkenan untuk sharing. Selamat mengikuti Botani Talk series 23. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke inti acara kita hari ini, izinkan kami untuk mengundang Bapak Ibu untuk on cam karena kita akan berfoto bersama dulu sebelum acara dimulai. Baik, kami tunggu. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya terlebih dahulu. Kita ada 4 slide ya Bapak Ibu, siapkan senyum terbaiknya. Kita mulai dari slide yang pertama. Farid dibantu mute ya, karena hanya dari Farid yang bisa. Pak Marno mohon di mute. Slide yang kedua Bapak Ibu. Slide yang ketiga. Slide yang terakhir, silakan tersenyum yang manis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mas Farid, saya kembalikan ke Mas Farid. Baik, terima kasih bantuannya Mbak Ila. Eh, Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lagi, eh, saya akan menyerahkan layar dan waktu kepada moderator kita hari ini, yaitu Ketua Kelris kami, Ibu Dian Latifah, untuk memandu eh, paparan diskusi dari Bu Siti Nur Hidayati. Eh, untuk Bu Dian, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih Mas Farid sebagai MC pada Botani Talk series ke-23 kali ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Dr. Muhammad Imam Surya selaku Kepala Pusat Riset Botani Terapan. Terima kasih atas arahannya juga. Dan terima kasih untuk Ibu Dr. Siti Nur Hidayati sudah berkenan menjadi pembicara pada akhirnya di tahun 2025 setelah kita mencoba 2 tahun yang lalu, tapi sulit juga untuk mencari waktunya dan alhamdulillah bisa terwujud pada hari ini, sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin meskipun waktunya singkat karena di sana malam hari ya Bu, sedangkan Ibu harus ke kampus di pagi hari gitu. Untuk rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Nanti kita akan menyimak bersama presentasi dari Ibu Dr. Siti Hidayati. Seperti tadi disampaikan Bapak Kapus maupun MC, beliau bekerja di Department of Biology, Middle Tennessee State University Amerika Serikat, dan dari background pendidikannya S1 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan tesis Biologi Bunga Rafflesia Padma di Taman Wisata Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian S2-nya di University of Kentucky Lexington di Amerika Serikat dengan tesis The Biology of Rafflesiaceae Review and Synthesis directed by Willem Major and Jerry Baskin. Kemudian S3-nya juga di bidang biologi, University of Kentucky Lexington juga di Amerika Serikat dengan disertasi A Comparative Study on Seed Dormancy of 5 Genera of Caprifoliaceae, directed by Carol and Jerry Baskin. Tentunya kita tidak asing lagi teman-teman yang tertarik dan belajar serta bekerja di biologi benih tentang
Carol and Jerry Baskin, dan seed biologist lainnya yang berasal dari Amerika Serikat. Dan dari background pendidikan Ibu Siti Nur Hidayati ini, maka karir beliau di biologi benih sudah cukup panjang, paling tidak di 25 tahun beliau berkarir di bidang biologi benih. Pada saat ini beliau sebagai instruktur di Department of Biology, kemudian sebagai adjunct professor juga dari 2010 hingga 2016, visiting scientist juga di berbagai negara, tentunya di Indonesia karena tempat kelahiran ya, lainnya di Cina, Australia, Korea National Arboretum, serta Taiwan Forest Research Institute. Mohon maaf Bu, itu nggak tampil Bu CV-nya Bu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian dari selanjutnya, lembar selanjutnya, ya dari publication juga tercatat sampai 52 publication. Beliau memiliki H-index 20 dengan total citasi 2.634 Google Scholar. Kalau kita lihat dari publikasinya juga banyak di bidang biologi benih. Yang terakhir, plant regeneration from seeds in the temperate deciduous forest zone under changing climate. Jadi Ibu banyak juga melakukan riset di bidang khususnya seed ecology yang bisa diaplikasikan juga di di hal-hal yang teknis seperti di bank benih seperti itu. Kemudian banyak sekali Ibu juga bekerja sama dalam menulisnya dengan Jeff Walk yang merupakan juga suami Ibu Nur, kemudian Baskin and Baskin, DJ Merritt juga, seed biologist dari Australia. Bisa berlanjut itunya, CV-nya, dengan Dixon juga, seorang seed biologist di Australia, yang merupakan global scientist juga ya di bidang seed biology. Lanjut, kemudian Ibu juga banyak sebagai invited lecturers. Lanjut, invited lecturers tentunya banyak di berbagai kampus di Indonesia. Selain itu juga di Cina, Korea, Taiwan, dan di Amerika Serikat. Bisa lanjut. Banyak sekali. Semoga kita banyak memperoleh ilmu pada hari ini, pagi hari ini ya. Sebagai lecturer juga, kemudian laboratory instructor di MTSU, juga di University of Kentucky, pernah menjadi laboratory instructor, all course assistant juga. Terakhir, selanjutnya di professional service juga banyak melakukan editorial pada jurnal-jurnal, kemudian external assessor pada dissertation mahasiswa dari University of Western Australia, reviewer dari grant proposals juga, serta reviewer dari jurnal seperti American Journal of Botany, Annals of Botany, dan Plant Ecology and Diversity. Ya, terima kasih. Demikian CV dari Ibu Siti Nur Hidayati. Kami persilakan Ibu Dr. Siti Nur Hidayati untuk memberikan presentasinya pada kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya share dulu ya. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa, Ibu, tapi belum slideshow ya. Udah kan? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup nggak? Cukup didengar? Cukup, Bu. Jelas, Bu, Cukup. jelas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya akan sharing sedikit ilmu yang kebetulan saya dalami, yaitu seed germination. Tentunya banyak sekali para ahli-ahli. Maaf, belum slideshow. Belum. Diklik slideshow-nya. Udah nih, belum kelihatan ya? Kelihatan Bu, cuman ada
dua Ada baju. dua. Oh, Iya. bentar. Ini tak. Saya pakai dua screen soalnya. Jadi pakai ini aja ya. Screen saya yang satunya suka blank soalnya. Oh gitu. Iya Bu, betul pakai ini saja. Boleh pakai ini aja ya. Iya bisa. Heeh. Oke, saya besarin dah. Ya. Oke. Saya kebetulan kerja di Tennessee. Tennessee itu di bagian tengah, jauh dari pantai, jauh dari New York atau dari LA yang sering ada keributan. Pagi di Indonesia, saya akan berbagi mengenai SID dormansi, kemudian dari apa tipe-tipe dormansinya secara umum, kemudian beberapa contoh spesies-spesies yang sulit untuk dikecambahkan. Kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan perubahan cuaca, perubahan iklim, tapi lebih ke arah apa sih nanti efeknya untuk biji di Indonesia. Jadi bukan secara umum, tapi akan saya ambil contohkan yang akan mengalami efek dari perubahan iklim itu saya contohkan di sini Dipterocarpaceae. Karena kebetulan Indonesia banyak sekali spesies dari Dipterocarpaceae tersebut. Oke. Kalau kita berbicara masalah perkecambahan biji, tentu ada dua macam. Misalnya kita mengecambahkan biji, kondisinya sudah cocok, temperaturnya sudah cukup, tidak hanya satu temperatur, udah dalam range temperatur yang memungkinkan untuk berkecambah, tapi biji tetap tidak berkecambah. Nah, itu kita sebutkan seednya mengalami dorman atau bijinya dalam kondisi dorman. Kalau kita mengecambahkan, kemudian kondisinya sudah cocok, moisturnya atau kelembapannya cocok, medianya cocok, range temperaturnya cocok, langsung berkecambah, nah itu non-dorman. Tapi ada juga beberapa biji yang sebetulnya mereka tidak dorman, tapi hanya perlu waktu. Nah, ini yang sering kadang-kadang salah persepsi atau salah konsep yang mereka sebut bijinya dorman, padahal hanya perlu waktu lebih lama. Nah, yang paling utama untuk mengetes atau mengecambahkan biji, kondisi bijinya. Kalau fresh sama biji yang sudah kita simpan berbulan-bulan, pastinya waktu berkecambahnya akan berbeda. Nah, kayak kemarin saya barusan nge-review paper yang dibilangnya dorman. Padahal bijinya sudah dikoleksi selama setahun yang lalu. Dan mereka tidak mencoba mengecambahkan dengan biji yang baru saja dikoleksi atau fresh seed. Nah, kita nggak bisa menerima itu pernyataan bahwa bijinya dorman kalau tidak ada perbandingan bagaimana fresh seed-nya. Sementara mereka menggunakan batas-batas untuk berkecambah itu sesuai dengan fresh seed. Nah, nanti akan saya jelaskan berapa lama untuk bisa dikatakan dorman atau non-dorman tersebut. Nah, sekarang ini dapat menyerahkan ini dari di depan. Baskin and Baskin. Mungkin ada beberapa pendapat tentang jenis-jenis atau tipe-tipe dormansi. Tapi kali ini saya akan pakai
klasifikasi dormansi dari Baskin and Baskin. Ya. Dari sekitar 7.300-an spesies yang diteliti, bukan hanya diteliti, tapi direview tipe dormansinya, kalau kita lihat dari tropical, subtropis, kemudian bandingkan dengan temperate Arctic zone, itu berbeda sekali. Ini dari tropik ke arah kanan, curah hujannya berkurang, tapi temperaturnya juga berkurang. Nah, paling banyak dormansi itu akan ditemukan di daerah temperate atau Arktik. Nah, daerah tropis sebetulnya nggak banyak. Banyak yang non-dorman dibandingkan yang dormansi. Itu secara umum ya. Kemudian kalau kita lihat tipe-tipe dormansinya berdasarkan klasifikasi dari Baskin and Baskin, sekarang kita fokus ke yang tropik saja, daerah tropis. Ini dari sekian biji yang mengalami dormansi, itu hanya dalam 3 kategori. Non-dormant, atau physiological dormant, atau physical. Nah, physical ini kalau misalnya kulit bijinya itu impermeable, tidak bisa menyerap air. Walaupun kadang kulit bijinya atau pembungkusnya atau apa ya, bukan fruit coat-nya tapi seed coat-nya itu tebal, belum tentu itu impermeable, belum tentu kedap air. Nah, ini yang kadang-kadang sering rancu, walaupun keras, tapi ternyata bisa menyerap air. Yang kadang orang lupa juga dites apakah biji tersebut menyerap air atau tidak. Jadi untuk membedakan antara physical dormancy dan physiological dormancy, itu kita lihat dari kulit bijinya. Kalau keras dan kedap air atau tidak menyerap air, baru kita namakan physical. Kalau physiological dormancy itu ada faktor yang di dalam. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kebanyakan kalau nggak physical, physiological. Tapi banyak juga yang non-dorman kita temukan di daerah tropis. Kalau dosen USA-nya, Ini sekitar sama ya jumlah dari sekitar 7.000 spesies yang dikumpulkan oleh Baskin and Baskin. Nah, klasifikasinya. Ada 3 hal di sini yang menyebabkan biji itu tidak berkecambah atau dorman. Dengan pertama adanya kondisi fisiologi biji yang menghambat perkecambahan. Kondisi fisiologi ini bisa karena hormonnya, bisa karena ada faktor inhibitor, atau bisa ada molekul yang menghambat terjadinya perkecambahan. Yang kedua, faktor kedua, embrionya. Apakah embrionya itu sudah cukup besar dibanding dengan ukuran biji keseluruhannya? Apakah embrionya kecil, kemudian bijinya dipenuhi dengan endosperm? Nah, ini juga akan mempengaruhi dormansi, tipe-tipe dormansinya. Yang ketiga, kulit biji atau seed coat. Apakah seed coat-nya bisa menyerap air atau kedap air? Nah, ada juga yang biji-biji tersebut mempunyai kombinasi. Misalnya, antara adanya faktor fisiologi yang menghambat, apakah itu dengan adanya absisik asid yang terlalu banyak, atau terlalu rendahnya gibberellin acid yang bisa men-trigger pertambahan. Nah, tapi di samping adanya faktor fisiologi, karena embrionya juga kecil,
Jadi kombinasi embrionya masih kecil, jadi perlu waktu untuk berkembang, untuk bisa cukup tenaga, cukup energi untuk mengeluarkan radikulanya. Nah, kombinasi antara fisiologi dan biji yang kecil itu kita sebut morphophysiological dormancy. Kalau hanya embrionya saja yang kecil tapi tidak ada faktor fisiologinya, itu cukup morphological. Kalau ada faktor fisiologi yang menghambat, physiological dormancy. Kemudian dari kulit bijinya. Kalau kulit bijinya kedap air, impermeable, tidak bisa menyerap air, ini physical dormancy. Kenapa saya tekankan tentang penyerapan air? Karena banyak sekali biji yang keras, walaupun termasuk grup Fabaceae ya. Fabaceae itu banyak yang kulitnya impermeable atau kedap air. Tapi ada juga spesies yang mempunyai celah. Celah itu sedikit tapi bisa menyerap air. Nah, kalau kulitnya keras tapi bisa menyerap air, ya bukan termasuk yang physical dormancy. Nah, ada lagi kombinasi antara udah kulitnya kedap air, nggak bisa menyerap air, tapi ada juga faktor fisiologi yang menghambat terjadinya perkecambahan yang kita sebut kombinasional. Nah, untungnya di Indonesia itu antara morphophysiological dan kombinasional ini belum ditemukan. Saya bilang belum ditemukan karena itu berdasarkan 7.000 spesies yang sudah ada tes perkecambahannya. Nah, kita masih banyak biji-biji dari daerah tropis maupun subtropis yang belum sempat atau belum dites perkecambahannya. Mungkin nantinya akan ditemukan atau mungkin tidak, perlu lebih banyak riset lagi untuk yang morphophysiological dan kombinasional dari daerah tropis maupun subtropis. Oke, kira-kira itu jenis-jenis atau tipe-tipe dormansi berdasarkan Baskin dan Baskin ya. Oke. Kalau kita tes, mau ngetes perkecambahan, ternyata nggak berhasil. Berapa hari dari kita mulai sampai kita tes? Untuk fresh seed, untuk biji-biji yang baru dikoleksi, mungkin tunggu sekitar 2 minggu. Maksimum untuk tes perkecambahan, untuk bisa menyatakan bahwa seed itu dorman atau enggak, tunggu sampai 4 minggu. Fresh seed mungkin bisa 2 minggu langsung berkecambah. Tapi kalau misalnya beberapa bulan yang lalu, kemudian kita taruh biji tersebut di ruang terbuka, itu kandungan moisturnya atau kelembapan bijinya akan turun. Nah, dengan turunnya kelembapan biji akan perlu waktu lebih lama lagi untuk siap berkecambah. Makanya range waktunya antara 2 sampai 4 minggu. Dan kalau biji tersebut udah 4 minggu tapi tetap tidak berkecambah, apakah kondisi lingkungan waktu kita tes perkecambahan tersebut sudah cukup? Apakah kelembapannya cukup? Apakah medianya pas untuk itu? Karena ada spesies yang bisa berkecambah di mana saja. Di media pasir, media filter paper, tanah liat, dan sebagainya. Enggak masalah. Tapi ada juga biji yang agak pilih-pilih.
Bisa berkecambah di pasir, tapi tidak bisa berkecambah di tanah liat. Bisa berkecambah di tanah biasa atau kompos, topsoil, tapi tidak bisa berkecambah di pasir, misalnya. Karena kontak sama airnya itu di pasir, di topsoil maupun di tanah liat akan beda. Nah, bisa dilihat kondisi perkecambahan itu sudah memungkinkan untuk berkecambah tidak. Kalau misalnya kita pakai tanah liat, coba kita ganti pakai tanah biasa. Coba kita ganti, kita campur dengan pasir gimana. Kemudian kalau masih tetap tidak berkecambah juga, cek viabilitas biji. Cukup dipotong dulu. Potong dulu kalau embrionya itu viable, masih sehat, warnanya agak keputihan ya, bukan kuning, bukan warna merah, udah. Putih tapi putih bukan putih bening, putih susu mungkin. Nah, kalau masih nggak yakin, kita bisa tes dengan tetrazolium. Dengan tetrazolium berubah warna enggak? Kalau nggak berubah warna berarti embrionya masih viable. Dan ukuran embrio. Karena beberapa biji itu kadang-kadang cuman embrionya aja yang perlu waktu untuk berkembang. Setelah embrionya berkembang bertambah besar, siap berkecambah. Nah, kita buka embrio ini penting karena kadang-kadang bijinya udah memenuhi hampir penuh ukuran bijinya, bukan bijinya, embrionya sudah hampir sama dengan ukuran di biji keseluruhannya. Tapi beberapa spesies itu embrionya itu bukan hanya lurus, tapi melingkar, melengkung gitu. Nah, embrio size juga sangat berpengaruh untuk tes perkecambahan. Kemudian yang paling gampang, tes imbibisi. Bagaimana biji tersebut kondisinya dalam penuh air misalnya. Ini saya contohkan di sini. Yang di atas Symphorecarpus, yang di bawah Dahlia. Sama-sama punya kulit yang keras. Tapi yang di atas ini kulitnya apa ya, fibrous. Walaupun keras, tapi dia menyerap air. Jadi waktu di tes imbibisi yang non-scarification sama scarification nggak ada bedanya. Tapi yang di bawah ini legium, salah satu spesies dari legium, terjadi beda yang besar penyerapan air dengan diskarifikasi ataupun tanpa scarification. Nah, ini kadang-kadang orang lupa. Kemarin juga ada salah satu manuskrip dari luar lah, gitu. Bukan dari Indonesia. Menyatakan bahwa bijinya tidak menyerap air. Bijinya keras, mempunyai tipe physical dormancy karena kedap air. Tapi pernyataan itu tidak disertai dengan sekedar tes imbibition. Simple test, nggak ada. Nah, artikelnya bagus, hasilnya bagus, tapi salah satu pernyataan bahwa itu physical dormancy sudah tidak cocok, tidak pas. Nah, akhirnya terpaksalah di reject itu manuskrip gitu. Nah, langkah-langkah ini perlu sebelum kita mengambil kesimpulan atau mengambil oke, ini susah dikecambahkan atau ini dorman. Ya. Kalau sudah kita tes itu tetap tidak berkecambah, nah baru kita melangkah ke berikutnya. Ini saya contohkan ya. Yang di atas ini viburnum.
bisa ditemukan di Indonesia juga. Nah, spesies viburnum ini terkenal lama proses berkecambahnya. Dari penyebaran biji sampai keluarnya itu bisa 2 tahun. Kalau kita nggak sawu atau nggak sabar menunggu berkecambahan, nah kita akan langsung buang aja, padahal bijinya masih bagus. Nah, uniknya lagi antara akar atau radicula sama shoot emergence itu beda waktu dan beda syarat. Misalnya, ini bijinya itu tersebar menjelang musim dingin. Nah, karena menjelang musim dingin, terekspos dengan kondisi suhu rendah. Sewaktu ganti musim, udah mau ke musim panas, lewat musim semi dulu, radikulanya baru keluar. Tapi hanya radikula saja. Nah, ini karena ada faktor fisiologi, yang faktor fisiologinya itu, molekulnya itu bisa hilang, bisa berkurang setelah mengalami suhu dingin, kemudian pada suhu panas, mulai spring, mulai keluar itu radikulanya. Nah, sementara untuk epikotilnya itu perlu diekspos dengan suhu dingin lagi. Baru keluar epikotilnya. Jadi perlu 2 tahun untuk berkecambah tersebut. Nah, kalau kita tidak mengikuti fenologi dari biji tersebut, kita langsung akan berkecambah pada musim panas setahun berikutnya. Padahal yang disebut berkecambah tersebut hanya satu aspek, hanya radikulanya yang keluar. Epikotilnya belum keluar. Ini yang disebut epikotil dormansi. Jadi untuk keluarnya radikula dan keluarnya epikotil perlu suhu yang berbeda. Nah, saya sampai sekarang belum menemukan apakah sudah ada tes berkecambahan dari viburnum yang dari Indonesia. Kemudian yang kedua ini juga unik juga. Viburnum dan Symporicarpus ini satu famili, Caprifoliaceae, masuk Dipsacales ya. Kalau viburnum epikotil dan radikulanya keluar pada waktu yang berbeda, tapi kalau Symporicarpus ini keluarnya bareng, tapi perlu 2 winter, 2 musim dingin. Sama panjangnya, tapi syaratnya beda. Kalau viburnum harus diekspos musim panas dulu, baru epikotilnya, baru radikulanya keluar, dan musim dingin, kemudian epikotilnya keluar. Tapi kalau Symporicarpus, ini 2 musim dingin, baru dua-duanya keluar pada musim semi berikutnya. Jadi dari penyebaran biji sampai ke perkecambahan itu perlu waktu 2 tahun. Oke. Udah ya. Kemudian, nah ini tanaman-tanaman untuk restorasi. Contohnya Hebersia. Walaupun sulit untuk berkecambah, tapi karena dominan di daerah tambang yang baru dibuka, jadi untuk restorasi itu harus bisa ditemukan jalannya untuk berkecambah. Saya kurang tahu policy di Indonesia bagaimana kalau membuka tambang, tapi kalau di Australia
apapun perusahaan yang membuka tambang harus bisa mengembalikan kondisi mirip seperti sebelumnya. Jadi sebelum dibuka lahannya untuk tambang, biasanya disensus dulu, dikoleksi dulu tanaman-tanaman apa saja yang di situ. Kalau ada tanaman yang belum pernah dites perkecambahannya, harus ditemukan jalannya. Nah, salah satu yang susah untuk berkecambah ini Hibbertia ini. Bijinya sudah kecil banget, dan bukan bijinya, embrionya kecil, dan embrionya ini nggak tumbuh lurus, tapi melingkar. Jadi perlu waktu agak lama untuk berkembang dari kecil mungil ini sampai ke embrio yang siap radikalnya keluar dan shoot-nya keluar juga. Nah, 4 spesies yang sama dari jenis yang sama, 2 yang bisa lancar diperkecambahkan, kondisinya pun berbeda. Karena ini kebetulan dari daerah kering, lahan kering yang mengalami pergantian panas kering dan hujan agak ekstrim. Untuk 2 spesies, Comutata sama racemosa, cukup dikondisikan kering, basah, kering, basah, kering, basah. Karena sesuai dengan tempat tumbuhnya mereka. 2 spesies yang lain, ini amat susah dikecambahkan, tapi akhirnya bisa juga. Karena lahan di mana tempat spesies ini tumbuh sering mengalami kebakaran, kemudian kita tes dengan asap. Nah, biji yang sudah dipot dalam kondisi basah, diasepin ini secara tradisional pengasepannya. Waktu itu yang namanya karikinolit isolasi dari komponen asap ini belum banyak beredar. Sudah ditemukan tapi belum dikomersialkan. Jadi kita pakai pengasapan tradisional. Sampah-sampah dari daun-daun yang sekelilingnya dibakar di tong, kemudian pakai pipa dialirkan ke kayak greenhouse tertutup gitu. Nah, setelah diasepin, baru tumbuh yang 2 itu. Walaupun prosentasenya nggak tinggi, tapi sudah cukup lumayan ini, karena dari awalnya paling susah dikecambahkan. Nah, ternyata untuk lebih mendalami perkecambahan, kita juga harus tahu dari mana biji tersebut berasal, bagaimana lingkungan tumbuhnya. Kemudian waktu koleksi biji, apakah biji tersebut sudah matang, benar-benar matang. Kemudian lokasi biji itu di tanaman tersebut juga akan berbeda. Misalnya, kalau pohonnya tinggi, kemudian kita hanya mengoleksi biji yang paling bawah. Nah, ada kemungkinan tingkat dormansinya berbeda dengan biji yang di tengah ataupun yang di atas. Kemudian mengoleksi biji sewaktu mereka baru-baru mateng, sampai kita koleksi lagi, tapi pas biji tersebut mulai jatuh dari tanamannya. Itu juga tingkat germinasinya akan berbeda. Jadi waktu koleksi biji sangat mempengaruhi, posisi biji di tanaman tersebut juga mempengaruhi level dormansi. Nah, ini juga contoh 2 spesies yang tumbuhnya itu dalam satu lingkungan.
berdekatan. Karena berdekatan, mengalami kebakaran juga sama, mengalami kekeringan sama, mengalami hujan juga sama, responnya ternyata sama. Setelah diasepin, asap pertama berkecambah, pengasapan kedua ada peningkatan, walaupun peningkatannya berbeda antara dua spesies tersebut. Tapi ada dua spesies lagi yang sama-sama hidup bertetangga dengan Podotika dan Trachemini, asap tidak berpengaruh. Padahal sama tempatnya di daerah yang sering terbakar. Ternyata, saya nggak punya, ternyata dua yang tidak mempan kita asepin tersebut, maunya hanya kering, basah, kering, basah. 2 minggu kering, 2 minggu basah, 2 minggu kering, 2 minggu basah. Akhirnya berkecambah juga. Nah, ini ada contoh yang proses kita menelitinya itu agak unik. Uniknya begini, Trillium itu biasa ditemukan di mana-mana sebagai understory. Karena tanamannya hanya beberapa sentimeter gitu. Ditemukan di mana-mana. Di hutan biasanya. Tapi dengan adanya fragmentasi, hutan tersebut dibuat jalan, Trillium semakin sulit ditemukan. Yang tadinya banyak di mana-mana, kenapa semakin sulit ditemukan? Kemudian kita tes. Ini juga perlu waktu lama. Dari 2002 sampai ke 2004. Perlu waktu 2 tahun juga untuk berkecambah sempurnanya. Nah, yang lebih unik lagi, ternyata Trillium ini lebih banyak persentase berkecambahnya di waktu dites di dalam gelap dibanding dengan yang mendapatkan cahaya. Nah, uniknya lagi, kan kalau di alam siang malam temperaturnya beda ya, walaupun bedanya nggak banyak. Ini spesies dari Jepang, jadi lumayan beda antara siang dan malamnya. Tapi kenapa sewaktu dites di konstan temperatur, temperaturnya yang tidak siang malam tapi tetap satu temperatur, ini lebih tinggi persentase germinasinya. Nah, setelah kita lihat di kondisi lapangannya, Trillium ini karena understory, begitu bijinya tersebar, akan tertutup oleh daun-daunan dari pohon-pohon yang di atasnya. Makanya perkecambahannya juga lebih suka yang di gelap daripada yang di terang. Nah, ini juga menjawab fenomena kenapa begitu ada jalan di tengah hutan tersebut, Trillium semakin susah ditemukan. Karena ternyata lebih suka konstan temperatur, yang beda antara siang dan malamnya itu nggak terlalu banyak. Nah, dengan adanya pembukaan jalan, cahaya yang masuk ke dasar, ke Trillium tersebut akan bertambah. Dengan pembukaan jalan, temperaturnya akan berubah. Nah, terjawab sudah kenapa Trillium semakin jarang ditemukan dengan adanya pembukaan jalan, dengan adanya fragmentasi. Karena lebih banyak persentase berkecambah di saat gelap, dan juga temperaturnya tidak terlalu beda antara siang dan malam. Nah, dengan adanya pembukaan jalan, fragmentasi, cahaya bertambah, kemudian terjadi peningkatan atau perbedaan temperatur dalam tanah tersebut.
ini akan sangat mempengaruhi perkecambahan trillium. Nah, sekarang terjawab sudah kenapa trillium semakin jarang ditemukan di hutan yang fragmentasi, terjadi fragmentasi, yang ada pembukaan jalan, yang aktivitasnya berbeda dengan hutan-hutan sebelumnya. Karena adanya peningkatan cahaya yang sampai ke tanah, adanya fluktuasi temperatur dengan adanya pembukaan jalan tersebut. Nah, sekarang bagaimana kondisinya dengan Indonesia? Di Indonesia itu paling banyak rekalsitran. Rekalsitran dibanding ortodok itu beda sekali karena rekalsitran tidak tahan dalam kelembapan yang rendah. Dan mereka hanya tahan beberapa saat sebelum bijinya akan mati. Banyak sekali. Kalau kita lihat kembali ke World Biogeography Recalcitrant Transit, yang paling banyak itu di tropical subtropical zone recalcitrant. Sekitar 72% pohon-pohon di daerah tropis itu recalcitrant. Perlu kelembapan yang tinggi, karena pada kelembapan yang rusak, bijinya akan rusak juga. Segera setelah jatuh dari pohon, kalau tidak menemukan kondisi yang suitable, kondisi yang cocok untuk mereka berkecambah, akan mati. Nah, dari sekian recalcitrant tree atau recalcitrant species, ini kebanyakan Dipterocarp. Kita tahu kalau Dipterocarp itu apa ya, penting untuk Indonesia. Di Asia ditemukan tergantung klasifikasi yang mana yang kita ikutin. Karena plan atau sistematik atau klasifikasi ini berubah terus. Sekitar 17 sampai 22 genera ditemukan di Asia. Hampir 700 spesies, betul. Tersebar antara Asia, Afrika, dan Amerika. Amerika cuma 2 genera. Yang dari 2 genera tersebut 2 spesies. Nah, biasanya recalcitrant ini kalau berbunga, bunganya banyak. Berbiji, bijinya banyak. Karena mass producing. Ada yang cycle untuk berbunga dan berbuahnya itu 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Tergantung spesiesnya. Biasanya pembungaan dan pembuahan itu terjadi sebelum memasuki musim basah. Jadi begitu buahnya jatuh dari pohon, udah masuk musim basah, akan berkecambah. Nggak masalah. Nah, sekarang walaupun banyak orang yang masih belum percaya, perubahan iklim itu benar-benar nyata. Dan di Indonesia pun sudah terasa efeknya. Saya di Indonesia bulan Juni kemarin masih hujan deras. Beberapa tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, Juni itu sudah kering, sudah musim kering. Istilahnya sudah musim ketiga. Nah, mau tidak mau, efek dari perubahan iklim ini akan kita rasakan semua. Kalau ini beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, di Kalimantan masih hijau royo-royo gitu ya, masih banyak pohon-pohonnya. Nah,
Mungkin sekarang kondisinya sudah berbeda karena Dipterokarpase yang banyak dipanen ataupun lahan yang berubah fungsinya bukan hutan lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan cuaca? Di Indonesia atau di daerah tropis Asia, Asia Tenggara sampai ke agak ke atas, itu diprediksi ada pergeseran curah hujan. Ada daerah-daerah yang mengalami intensitas hujannya itu meningkat. Ada juga daerah yang mengalami pengurangan intensitas hujan. Jadi di Indonesia misalnya sebelah barat, intensitas hujannya akan lebih bertambah. Di sebelah timur akan mungkin lebih kering. Nah, sekarang kaitannya dengan mass flowering, mass fruiting Dipterokarpase. Kalau terjadi pergeseran, ini awalnya kondisi normal. Pembungaan, pembuahan, kemudian masuk ke musim basah. Nah, karena adanya perubahan iklim, musim basahnya bergeser. Ini jadi nggak sinkron. Musim pembungaan, pembuahan, kemudian udah terjadi penyebaran biji, tapi masih belum masuk musim dingin juga. Nah, ini yang akan repot. Karena apa? Karena rekalsitransit biji-bijinya akan tidak tahan, akan mati. Yang perlu dipikirkan untuk regenerasi tanaman. Nah, sekarang kenapa dormansi ini problem? Baik untuk restorasi maupun untuk regenerasi tanaman. Kalau terjadi pergeseran misalnya pada Dipterokarpase, itu akan terjadi pengurangan variasi genetik. Karena apa? Karena tidak adanya regenerasi, karena musimnya nggak pas, karena rekalsitransitnya tidak bisa berkecambah, variasi genetiknya tidak terwakili, terjadi pengurangan. Nah, untuk biji-biji yang lain, kalau dormansinya tidak terpecahkan, regenerasinya juga akan berbeda. Yang tadinya hutan itu penuh dengan Dipterokarpase, sekarang bergeser, mungkin ganti spesies. Yang tadinya kalau di sini penuh dengan oak atau maple, bergeser jadi beech misalnya. Nah, itu akan merubah struktur atau komposisi dari vegetasi juga. Kemudian kalau persentasi yang tidak berkecambah tersebut besar, nah akan menjadi problem juga untuk regenerasi tanaman berikutnya, karena itu akan menjadi trickle down, berturut-turut gitu. Sekarang makanya kita harus bisa memecahkan dormansi tersebut, terutama kunci-kunci spesies yang terdapat baik di daerah tropis maupun subtropis. Kalau di daerah temperate sudah banyak pemecahan, sudah banyak mitigasi yang dilakukan, misalnya dari nursery, tanaman-tanaman yang sulit berkecambah dibuat mass germination di nursery, kemudian dari nursery disebarkan. Nah, itu salah satu cara. Mungkin begitu, karena tidak banyak waktu kita. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati, kalau
saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya usahakan cari jawabannya. Terima kasih. Demikian sekelumit sharing saya mengenai perkecambahan biji. Baik, terima kasih Terima Ibu kasih. Dr. Siti Nurhidayati atas presentasinya. Begitu banyak hal-hal yang baru juga atau menambah ilmu pengetahuan kita tentang when seeds refuse to germinate, kapan benih-benih ini sulit untuk berkecambah atau tidak mau berkecambah, dan banyak sekali riset-riset di bidang seed ekologi yang sebenarnya nanti bisa diaplikasikan juga pada hal-hal praktis lainnya seperti bidang restorasi, teman-teman di bank benih, teman-teman di penelitian, kehutanan, ataupun beberapa yang hadir di sini juga dari kebun raya daerah, ada yang dari kebun raya Kuningan atau Papua dan daerah lainnya. Saya Seluruh Indonesia ini. persilakan, soalnya kita edarin kemana-mana sih Bu dari Oh, networking. tak kirain Bogor aja. Ya mungkin iya. Pastinya mereka kan banyak pertanyaan, namun ini waktunya singkat sekali karena Ibu sudah kemalaman ini ya, karena besok harus mengajar pagi hari. Maka yang dari apa dari Kalau teman-teman misalnya di kalau misalnya online nanti waktunya nggak cukup, bisa ya. di email aja. Oh baik, terima kasih. Boleh. Baik, Sri Sunarti Sudah ada silakan email saya. menyampaikan. Iya Bu, nanti emailnya ada. Ya, tolong ya Pak. Ya, emailnya nanti ditampilkan oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Sri Sunarti. Saya berikan kesempatan untuk yang di online dulu, baru teman-teman yang di chat ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Dian. Assalamualaikum Ibu Siti Nurhidayati. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu. Saya akan menanyakan mungkin satu atau dua pertanyaan Ibu terkait masalah yang saya hadapi. Ini terkait dengan benih hybrid Ibu. Jadi kebetulan pekerjaan riset yang kami lakukan adalah crossing atau hybridisasi. Dalam hal ini adalah Acacia mangium dan Acacia auriculiformis. Nah, beberapa permasalahan yang saya hadapi adalah benihnya itu sangat sulit berkecambah. Artinya begini, beberapa bulan yang lalu saya mengecambahkan bersama-sama, yaitu antara female-nya, kemudian male-nya, kemudian hasil hybridnya. Nah itu benar-benar sangat berbeda sekali Bu germinasinya. Yang pertama dari viabilitasnya untuk Acacia mangium dan auriculiformis itu benar-benar 90%. Namun demikian untuk hybridnya itu tuh selain waktunya panjang, 14 hari, itu baru mencapai 40%. Dan kalau kita tunggu sampai 21 hari, mereka membusuk seperti itu. Nah, ini fenomena ini sangat eh, merugikan kami seperti itu karena benih-benih ini benar-benar sangat berharga buat kami untuk perakitan varietas yang baru. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa waktunya lebih lama berkecambah? Yang pertama itu, kemudian kenapa dia tidak berkecambah? Apakah dia tidak memiliki tadi apa? Apakah dia mengalami dormansi fisiologi ataupun fisik seperti itu? Mohon pencerahannya Ibu supaya permasalahan kami bisa diatasi Bu pada benih hybrid ini. Demikian Ibu, terima kasih. Spesiesnya Terima apa? Assalamualaikum. Acacia mangium. Acacia mangium dan Acacia auriculiformis Ibu. Oke. Ya, jadi kami mengawinkan secara kontropolinasi. Ya, izin Bu Siti Nurhidayati kami tampilkan dulu yang dari chat. Silakan Mbak Ayu untuk nanti dipilih karena waktu yang terbatas ya. Kita tunggu Bu Ayu untuk menampilkan pertanyaan dari chatnya. Ini Bu yang dari Nurfianto Pangidung, mengapa memproduksi dan menyimpan benih kedelai sangat sulit atau tingkat keberhasilannya rendah meskipun sudah dibentuk SOP yang baik. Kemudian banyak benih dari tanaman perkebunan dan kehutanan tipe rekasita dan dormansi ganda. Lalu bagaimana strategi produksi dan penyimpanan benihnya. Kemudian dari Mbak Reneka Nur Hermawati, pada benih kelapa sawit ada perbedaan ukuran embrio dari masing-masing benih dalam satu tandan yang sama dan benih memiliki ukuran yang berbeda juga. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan hal ini? Kemudian yang kedua, mengapa posisi benih dapat mempengaruhi level dormansi? Apakah ada kaitannya dengan partisi asimilat ke masing-masing benih secara keseluruhan? Kemudian yang slide berikutnya, pertanyaan kini baru slide 1 Mbak Ayu, kecuali slide saya Mbak Ayu. Kemudian dari Lina, pada tanaman yang memiliki dormansi sangat lama seperti yang dicontohkan Ibu tadi, melewati 2 winter, saya penasaran apakah ada komponen chemical spesifik yang berperan. Kemudian dari Rudianto,
Di negara subtropis seperti Amerika, jenis benih rekasera mempunyai masa dormanta berapa lama, kemudian dari beberapa cara untuk mematikan dormansi, manakah yang paling efektif di antara mekanisme kimia dan hormon serta perlakuan lainnya. Yang ketiga, petani di Indonesia biasanya menggunakan cara sederhana untuk mengecek viabilitas biji dengan cara merendam biji ke dalam air, tenggelam atau tidak. Apakah ini bisa tetap kita lakukan? Berikutnya adalah pertanyaan. Sudah Bu, silakan Bu dipilih. Kemudian kalau tidak Oke. sempat nanti bisa email ke Ibu Siti Nurhidayati. Iya, Email sudah emailnya udah saya taruh di chat tadi ya. untuk Ya. PDF PPT-nya mohon dapat di-share juga Bu karena teman-teman berminat banget Oh untuk iya, iya. bisa Nanti habis ini lebih lanjut karena pakai bahasa Inggris ya. aduh maaf soalnya saya nggak sempet bikin yang pakai bahasa Indonesia. Jadi eh, saya tanya dulu yang akasia tadi ya. Itu bijinya seger atau udah di koleksi berapa lama gitu? Fresh Ibu. Jadi Fresh. fresh. Jadi semuanya masa panen yang sama. Perkecambahannya di medianya apa? Di media tisu basah Ibu, di petri dish. Di Tisu bawah, basah. ya, di udara Coba kalau terbuka. pakai tanah. Karena tisu basah kan ngembeng terus. Apa istilah apa sih? Iya, saya juga coba pakai pasir Ibu, hasilnya Heeh. sama. Ya, Hasilnya sama. sama. Iya. Berapa lama itu membusuknya? Sekitar 14 hari sampai 21 hari Ibu. 21 hari udah busuk. Iya. Eh, Kalau yang jenis murni itu 7 hari sudah berkecambah semua, 14 hari sudah habis, sudah hampir 100%. Nanti kalau hybrid itu 14 hari itu baru ya 30-an%, kemudian hari ke-21 sudah habis Bu, udah busuk Sudah semua. habis. Bukan habis tumbuh Kan ya, tapi habis busuk. kalau hybrid itu biasanya ada masalah di dalam bijinya, fisiologinya. Jadi mungkin aktivator on and off-nya itu yang bermasalah biasanya kalau hybrid. Iya, Ibu. Kebanyakan yang hybrid memang ada beda dengan biji yang tidak hybrid. Itu secara umum. Nah, kalau untuk mengatasi pembusukan mungkin bisa dikurangi bijinya, airnya, kadar airnya coba dikurangin. Tidak, Yes. misalnya direndam, kemudian jangan pakai tisu basah, jangan terlalu basah ininya. Karena tanaman saya yang kering basah itu tidak terlalu basah. Jadi dia nggak sampai dalam kondisi kerendam air terus gitu. Dicoba aja kadar airnya dikurangin. Gitu. Iya, baik, Ibu. Kalau enggak nanti coba kalau ada informasi akasia mangium ya. Gitu. Iya, Ibu. Ini saya jawab yang mana dulu. Izin bertanya. Memiliki dormansi lama. Oke. Oh, ganti. Oke. Mengapa memproduksi dan menyimpan benih kedelai sangat sulit dan tingkat keberhasilannya rendah meskipun sudah dibentuk SOP yang baik? Karena banyak produksi benih kedelai utamanya benih sebar yang kualitasnya rendah. Produksi maksudnya sulit itu sulit lamanya atau sulit apanya? Ini. Nurfianto bisa langsung disampaikan. Sulit disimpan, Bu. Sulit disimpan. Penyimpanannya yang mungkin disesuaikan. Biasanya disimpan di suhu berapa, kelembaban berapa. Karena gini, kedelai itu sensitif. Sensitif kalau kekeringan. Tapi terlalu lembab juga nggak bisa. Nah, kalau masalah utama di Indonesia itu kalau disimpan di tempat biasa kan kelembapannya tinggi. Kedelai nggak bisa, nggak tahan kalau kelembapannya terlalu tinggi. Suhu sekitar 15-20 masih
masih bisa, tapi kelembapannya itu yang harus yang lebih diperhatikan karena kedelai, terutama kedelai sekarang itu kan kedelai hasil rekayasa ya. Nah, itu lebih sensitif dengan kondisi kelembapan yang tinggi. Kalau kelembapannya di atas 50 itu sudah nggak tahan lama. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan kombinasi antara temperatur sama kelembapan waktu penyimpanan. Kemudian yang kedua, banyak benih dari tanaman perkebunan kehutanan tipe rekalsitran dan dormansi ganda. Nah, strategi produksi penyimpanan tersebut utamanya pemerintah fokus untuk peningkatan produksi benih kelapa. Oke, untuk yang rekalsitran ini yang mau tidak mau kita buat di nursery. Nursery itu apa sih? Nursery itu apa, Dian? bahasa Bibit, Bu. Indonesianya apa? Apa? Bibit, Bu. Pembibitan, Bu. Dibibitkan, Bu. Pembibitan. Oke, terima kasih. Kalau untuk dipterokarp itu kemarin yang pernah dilakukan sewaktu terjadi mass flowering, mass fruiting atau terjadi pembuahan yang banyak, itu dikoleksi langsung dibawa ke pembibitan. Jadi bukan menyimpan biji tapi menyimpan seedling, menyimpan benih. Jadi dengan menyimpan benih yang bisa disebarkan setiap saat. Nah, itu tentunya perlu tenaga dan perlu biaya karena untuk mengoleksi biji dipterokarp itu kan tidak gampang. Kemudian untuk membawa ke pembibitan langsung dibibitkan itu juga tidak gampang. Tapi salah satu cara mengakalinya begitu. Nah, kalau untuk pembibitan dengan menyimpan seedling itu tidak harus langsung ditanam karena bisa menunggu sewaktu begitu mau masuk musim basah baru bisa ditanam. Tapi kalau kita biarkan di alam ya enggak jadi. Jadi artinya sekarang kita fokus untuk penyimpanan bukan biji tapi seedling atau anakan gitu. Oke. Peningkatan produksi benih kelapa, kakao, kopi, perkebunan dari kehutanan fokus pada aren. Oke. Mungkin penyimpanannya lebih mirip sama yang apa namanya? Kedelai tadi ya. Kombinasi antara suhu dan kelembapan. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi, kelembapannya tinggi, juga akan membunuh embrionya. Tapi kalau suhunya terlalu rendah, juga nanti malah nggak tahan. Jadi 15 ke atas suhunya, tapi diusahakan kelembapannya jangan terlalu tinggi. Sekarang Renika. Benih kelapa sawit ada perbedaan ukuran embrio dari masing-masing benih dalam satu tandan yang sama dan benih memiliki ukuran besar belum tentu embrionya. Oke, nah ini proses fisiologi pembentukan biji. Kalau misalnya kondisi dalam satu tandan itu kan berkembangnya nggak harus bareng. Ada nutrien-nutrien yang bisa tersebar, ada nutrien-nutrien yang lokal. Nah, ini kaitannya dengan saya sebutkan tadi, kalau koleksi biji itu harus merata untuk mengetahui benar-benar kondisi dari biji tersebut.
dari satu tandan yang sama ukurannya beda-beda. Jadi gini, perkembangan biji, entah kelapa sawit, entah biji yang lain, itu kan ada fase-fasenya. Misalnya fase awal, kondisi salah satu nutriennya rendah, itu pembentukan kulitnya akan berbeda. Pembentukan endospermnya akan berbeda. Kalau endosperm nggak mempengaruhi, tapi kulit bijinya itu akan mempengaruhi kondisi dormansi tersebut. Nah, untuk kelapa sawit, saya kira juga ada pengaruhnya dengan kondisi posisi kelapa sawit tersebut. Tandan yang di bawah sama tandan yang di atas akan berbeda. Belum tentu embrionya besar, memiliki ukuran besar, karena perkembangan secara genetiknya, perkembangan untuk embrio sama ukuran besarnya. Kalau ukuran besarnya itu kan dari ovarinya yang membungkus. Tapi kalau embrionya kan dari dalam, itu beda. Jadi tergantung proses perkembangan sewaktu pembentukan embrio dan sewaktu pembentukan biji, tingkat dormansinya akan berbeda juga. Ya. Nah, saya nggak tahu persis dalam posisi apa tadi, kelapa sawit ya. Kelapa sawit, apakah tandan yang di atas yang lebih besar embrionya atau tandan yang di bawah yang lebih besar embrionya? Ya. Oke, ada lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, Dian, Mbak Ayu, Ibu, tolong Bu, di slide show lagi. Iya. Bu Dian, mungkin bisa, kalau kawan-kawan ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa dikumpulkan terus di email ke saya. Ya. Iya Bu, ini nomor 2, yang slide kedua di-emailkan saja Bu ya berarti ya. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Misalnya Lina kalau Rudianto sama Krisma ada Rekito, teman-teman yang nanti lain, mungkin di-emailkan. di Yang email berikutnya, aja. yang berikutnya ada yang nanya lagi kan? Ya, ini juga ada pertanyaan lagi yang terakhir ya. Ya, dari chat Coba tolong di-emailkan ya. Ya, di-emailkan saja. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kami tutup seksi presentasi dan diskusi ini, dan saya kembalikan kepada MC Pak Farid. Kami persilakan untuk PDF PPT-nya apabila berkenan di-share di chat, tidak apa-apa ya Bu. Bila tidak, nanti yang membutuhkan mungkin email saya atau email Ibu. Email saya nanti saya tulis di chat juga. Ya, PPT sebentar. Tak save di PDF, nanti tak taruh di chat sebentar. Iya, ini maaf ya Bapak Ibu, di sana sudah sangat malam. Saya masih di kampus ini. Oh, di kampus, maaf. Kalau masih di kampus biar nggak kelewatan. Enggak, tadi ngajar sampai jam 5. Ya udah sekalian. Iya, gitu. Terima kasih banyak Ibu. Perjuangannya dengan berbeda waktu kami merasa sangat terima kasih sekali. Ini ilmu dari Amerika nyampe ke Indonesia dalam bahasa Indonesia, dan hadirin semua beragam dapat memperoleh manfaatnya dan bisa kontak Ibu langsung nanti lewat email. Baik. Bentar lagi proses itu PDF. Saya sambil proses PDF nggak apa-apa. Farid, silakan. Terima kasih Ibu Dian dan Bu Siti Nurhidayati. Sambil nanti PDF-nya di share, Bapak Ibu mengingatkan bahwa ada 2 link di kolom chat, yaitu link presensi dan link e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang memerlukan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat telah berpartisipasi dengan sangat aktif. Pertanyaannya banyak sekali, nanti akan dicoba untuk di email untuk dijawab.
Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami mengundang kembali Pak Kapus, Bapak Imam Muhammad Imam Surya untuk menyerahkan sertifikat kepada pembicara Ibu Siti Nur Hidayati sebagai apresiasi. Silakan, Bapak. Ya, ini PDF-nya udah saya share di chat ya. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil kalamnya. Pak Imam sepertinya sedang ada rapat, Mas Farid, Oh, oke. mungkin Baik. dari Bu Dian. Oke. Oh, Baik, mungkin terima Mas. kasih. Kami ucapkan dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan dan perjuangan Ibu ya untuk menyiapkan waktu terutama dan harus paginya mengajar lagi. Kita semua tahu dan memahami sekali dari kesempatan ini akan terbuka banyak kolaborasi ke depan dari teman-teman yang ternyata banyak sekali yang berminat di untuk memanfaatkan dan mengaplikasikan bidang biologi benih di pekerjaan mereka di bidang-bidang karir mereka. Semoga menjadi pahala dan amal soleh untuk Ibu. Kami sampaikan sertifikat of appreciation kepada Ibu Siti Nur Hidayati PhD yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon diterima ya Ibu ya. Silakan Ibu Terima dengan senyum kasih. terbaiknya dan screenshot dari Terima Farid. kasih. Silakan screenshot Farid 1, 2, 3. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke MC untuk menutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Sekali lagi terima kasih dan yang sebesar-besarnya kepada Bu Siti Nur Hidayati. Mungkin nanti untuk ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin akan bisa dialamatkan ke alamat email Ibu Dian Latifah, sudah dibagi tadi di kolom chat. Nanti berkorespondensi dengan Bu Dian untuk jawaban dari Bu Siti Nur Hidayati, atau bisa langsung ke email Bu Siti Nur Hidayati. Langsung sudah di-share juga di kolom chat. Mungkin seperti itu saja, Bapak Ibu. Izinkan kami untuk menutup acara Botani Talk Series ke-23 kali ini bersama kelompok riset biologi benih. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, pemateri maupun peserta yang sudah sangat aktif. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat malam. Bu Siti Terima Hidayati. kasih Ibu Siti Terima Nurhidayati kasih. dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Sehat semua, sukses selalu. Izin live dan acara. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.